Tarbiyah Sunnah Learning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu yang saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan yang berkenaan dengan amalan hati, di mana kita sudah mengetahui apa itu arti dan hati, apa itu yang dimaksud dengan hati dan hakikatnya, dan juga kita mengetahui bahwasanya amalan hati itu lebih utama daripada amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Begitu pula kita telah mengetahui tentang sulitnya keikhlasan, sulitnya keikhlasan. Tapi kita mesti memperjuangkannya, karena buah dari keikhlasan yang kita lakukan yaitu penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia, baik itu harta kita, badan kita, keluarga kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau seandainya niat kita tidak ikhlas, kalau niat kita tujuannya busuk, maka nanti di akhirat, di antara akibat dari keburukan niat dan tujuan, amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan disungkurkan ke dalam api neraka. Nah, dan pada kesempatan kali ini, kemudian pada pertemuan yang lalu, bahwasanya pakaian seorang muslim yang seharusnya terus dipakai oleh batin kita untuk memperindah batin kita, yang selalu terus harus menempel, melengket dan tidak boleh dilepas, adalah keikhlasan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana badan kita, tubuh kita selalu memakai pakaian biar indah zahir kita, begitu pula batin kita mesti selalu dihiasi, dan pakaian yang menghiasi yang terbaik bagi yang batin kita, untuk keindahan batin kita, adalah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun mungkin menjadi pertanyaan bagi Bapak Ibu semuanya, saudara-saudari, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar kita itu bisa menggapai keikhlasan gitu. Dan juga kita bisa menghindari penyakit atau lawan kata daripada keikhlasan, gitu kan? Karena jiwa seseorang itu sifatnya itu ingin dipuji, ingin dilihat, dan juga tujuan-tujuan yang lainnya. Maka perlu akhwat ketahui, pernah diceritakan gitu oleh Junaid, bahwasanya aku mendengar As-Sirri mengatakan, tersembunyi kepadaku penyakit selama 30 tahun. Hal yang demikian itu dulu kami itu selalu berjamaah dan untuk melaksanakan sholat Jumat itu berjamaah, dan datangnya itu dulu selalu terus paling awal, paling dahulu, begitu kata As-Sirri. Sehingga dikenal kami itu memiliki tempat. Jadi tempat kami itu di sini tempatnya, hampir tidak kosong selama-lamanya, selalu ada di situ kami ini.
Lalu ada yang meninggal dari tetangga kami pada hari Jumat, maka aku pun ingin mengantar jenazahnya, lalu aku ikut mengantar jenazahnya, dan aku mengorbankan waktu aku. Kemudian tibalah waktunya aku menginginkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Ketika aku mendekati masjid, diriku berkata, sekarang mereka akan melihat Anda. Dan engkau telah menyelisihi waktu Anda yang biasa selalu datang duluan ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Maka sangat berat hal itu kepadaku. Begitu kata As-Sirri. Lalu aku berkata kepada diriku, berarti aku telah melihat bahwa diriku itu telah berbuat riya selama 30 tahun, sedangkan aku tidak tahu. Maka dari sinilah bahwanya pentingnya kita minta tolong kepada Allah Jalla wa'ala. Bahwasanya kita itu sangat butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memalingkan atau menghilangkan niat yang rusak, tujuan yang buruk. Ya. Sedikit sekali orang yang selamat dari tujuan yang buruk. Makanya di antara cara untuk menggapai keikhlasan itu adalah minta pertolongan kepada Allah, ya, untuk bisa merealisasikan keikhlasan. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari riya, dan selalu dia mengintrospeksi dirinya, selalu merasa diawasi oleh Rabb-nya. Oleh karena itu dalam sebuah hadis, ya, Nabi SAW bersabda, ya ayuhan nas, ittaqu hadza asy-syirik. Wahai manusia, hendaklah kalian takut dari kesyirikan ini. Kenapa harus takut? Fa innahu akhfa min dabibi an-namal. Karena kesyirikan itu lebih tersembunyi daripada semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam. Lalu dia berkata kepadanya, barang siapa yang Allah Subhanahu kehendaki, maka dia berkata kepadanya, barang siapa yang Allah kehendaki, dia akan bertanya, bagaimana kami terlepas, kami menjaga, sedangkan kesyirikan itu lebih tersembunyi daripada semut hitam. Ya Rasulullah, bagaimana cara menjaganya dari penyakit ini yang lebih tersembunyi gitu daripada semut hitam, ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, berdoalah kalian, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari perbuatan menyekutukan sesuatu kepadamu yang kami ketahui, dan kami minta ampunan kepadamu kepada sesuatu yang tidak kami ketahui. Jadi tatkala kita menghadapkan hati kita kepada Allah secara sempurna, kebutuhan kita kepada Allah, menghinakan diri kita di hadapan Allah, memohon kepada Allah untuk diperbaiki tujuan dan niat, maka sesungguhnya tidak akan sampai kita itu untuk menggapai kelurusan niat, keikhlasan, kecuali dengan pertolongan Allah, kecuali dengan
kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang yang kalau seandainya menoleh kepada dirinya, menoleh kepada kekuatannya, menoleh kepada kemampuannya, menoleh kepada amalannya dan kesungguhannya, keberhasilannya, pasti dia akan dihinakan. Pasti dia akan dihinakan. Jadi cara menggapai keikhlasan itu dengan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kiat yang kedua, hati ini mesti dipenuhi. Jadi sekali lagi, bahwasanya seorang hamba mesti menundukkan hatinya dan anggota badannya untuk Allah. Seorang hamba mesti menggunakan hatinya dan anggota badannya untuk Allah. Hati ini selalu terus dipenuhi dengan lintasan, ya, keinginan. Mesti bagi seseorang itu akan mengarah kepadanya. Pasti seseorang itu pasti ada kalanya mengarahkan kepada Allah, ada kalanya seseorang itu mengarahkan kepada makhluk. Jadi mesti seseorang itu hatinya itu mengarahkan kepada Allah atau mengarahkan hatinya itu kepada makhluk. Begitu pula anggota badan, mesti adanya penghambaan. Baik seseorang itu berkehendak atau menolak. Ada kalanya anggota badannya itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditundukkan dalam keridhaan Allah. Jadilah dia budak. Dan ada kalanya anggota badan itu ditundukkan untuk merealisasikan syahwatnya yang disegerakan. Jadilah dia budak syahwat. Ada pula anggota badan itu ditundukkan dalam rangka untuk mencari pujian manusia, bukan di hati manusia. Jadilah dia budaknya manusia, budaknya sanjungan. Maka oleh karena itu, jadi kiat yang kedua agar kita bisa menggapai keikhlasan itu adalah untuk menundukkan hatinya dan anggota badannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena setiap sesuatu, kalau seandainya seseorang itu menggunakannya untuk Allah, maka Allah akan menjaga dari keburukan yang digunakan untuk dirinya dan untuk syaitannya. Artinya, barang siapa yang tidak digunakan untuk Allah, berarti akan digunakan untuk siapa? Untuk jiwa, untuk hawa nafsunya. Itu merupakan suatu kemestian, gitu kata Al-Imam Ibnu Qayyim. Maka, kata Ibnu Qayyim, ilmu apabila tidak untuk Allah, berarti ilmu itu untuk jiwanya, untuk hawa nafsu. Dan beramal, ini kita bisa mencek keadaan diri kita. Beramal jika tidak untuk Allah berarti untuk riya, untuk kemunafikan. Harta jika tidak diinfakkan dalam ketaatan kepada Allah akan diinfakkan dalam ketaatan kepada syaitan dan hawa nafsu. Yang memiliki kedudukan jika tidak digunakan untuk Allah, maka kedudukan itu akan digunakan untuk hawa nafsunya. Ya. Kekuatan, ya, jika tidak digunakan untuk perintah Allah, ya, akan digunakan dalam berbuat maksiat. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, barang siapa yang Bapak Ibu yang dirahmati Allah membiasakan dirinya beramal untuk Allah, tidak ada sesuatu yang paling berat kepadanya daripada beramal untuk selain Allah.
Namun berbeda lagi, siapa saja yang membiasakan dirinya untuk beramal karena hawa nafsunya, tidak ada yang paling berat ya, daripada keikhlasan dan beramal untuk Allah Jalla wa'ala. Makanya tiap menggapai keikhlasan yang kedua itu adalah menundukkan hatinya dan anggota badannya untuk Allah. Coba teman-teman yang dimuliakan Allah, bila mana kita ini terbiasa ya, untuk beramal itu di saat banyak orang, ya, untuk mendermakan harta itu ketika banyak orang, maka sangat sulit untuk dermawan, untuk melakukan amalan jika sedang sendirian, tidak ada orang. Oh, udah kebiasaannya demikian. Makanya yang membiasakan dirinya untuk beramal kepada Allah, untuk Allah, tidak ada sesuatu yang paling dibenci olehnya dan tidak pula sesuatu yang paling berat baginya daripada menampakkan amalan. Makanya bukti seseorang itu ikhlas di dalam amalannya itu adalah menyembunyikan amalan, bukan menampakkan amalan. Ya, sedekah yang disembunyikan, yang tidak diketahui oleh, yang disedekahkan oleh tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Gitu. Itu menyembunyikan amalan itu salah satu hal dalam rangka untuk mengikhlaskan niat juga sebenarnya. Jadi mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikhlas. Karena kalau seandainya orang itu dalam beramal seperti menuntut ilmu tidak ikhlas, misalnya membaca Al-Quran tidak ikhlas, saum tidak ikhlas, berdakwah tidak ikhlas, maka tidak akan continue. Maka tidak akan continue. Dan juga akan dibiarkan oleh Allah. Akan dibiarkan oleh Allah sebagai balasan amalannya itu untuk selain Allah. Maka Allah membiarkannya, dia itu bingung, tidak tahu arah. Ini berbahaya ya. Berbahaya, dia akan tersiksa, dia akan dengan selain Allah, disibukkan dengan selain Allah, bukan dipalingkan hatinya dari Allah, dan sibuk dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bahayanya orang-orang yang tidak ikhlas. Jadi makanya tadi ada dua cara ya untuk manggil keikhlasan: berdoa, minta pertolongan kepada Allah. Yang kedua, menjadikan atau menundukkan hati anggota badannya untuk Allah. Kemudian juga untuk menggapai keikhlasan itu seseorang mesti mengenal lawan kata dari keikhlasan. Lawan kata dari keikhlasan di antara penyebab yang menyebabkan rusaknya hati, seperti bangga diri, ria, ingin dilihat, ingin didengar. Agar dengan mengetahui lawan kata daripada keikhlasan, kita terjaga daripadanya, dari penyakit. Ya. Nah, oleh karena itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah mewanti-wanti kepada kita dari penyakit-penyakit ini, seperti ria. Dari sahabat Mahmud bin Labid, semoga Allah meridai padanya, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar, lalu Nabi SAW menyeru, wahai manusia, hati-hati kamu dengan kesirikan yang tersembunyi. Kayaknya masalah hal yang tersembunyi ini nanti akan ditampakkan oleh Allah Jalla wa'ala pada hari kiamat. Ada mungkin seseorang itu nampak baik, ya, istiqomah ya, dalam anggota badannya,
perbuatan dan sikapnya, namun bisa jadi hatinya itu tidak baik. Ternyata mengharapkan kecintaan kepada dunia. Halnya seperti itu. Pujian dan lain sebagainya. Seria, sum'ah, nanti akan ditampakkan perkara yang dirahasiakan. Oleh karena itu ya, kalau nasihat para ulama itu, Anda mesti menyembunyikan kebaikan-kebaikan Anda sebagaimana Anda menyembunyikan aib-aib Anda. Gitu. Bagaimana rapatnya kita menyembunyikan aib-aib kita. Begitu pula seharusnya kita itu menyembunyikan amalan-amalan baik kita gitu. Untuk ditampak-tampakkan. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yuhibbul abdat taqiyal ghaniyal khafi. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang kaya, ya, yang tersembunyi, orang yang selalu menyembunyikan, tidak terkenal, namun dikenal di langit, di dunia tidak dikenal, bahkan dianggap remeh, namun kalau dia berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi jadi kita ini jangan pingin jadi penyakit hati yang merupakan lawan kata daripada keikhlasan itu adalah bangga diri, bangga dengan amalan yang telah dilakukan. Itu penyakit yang sangat berbahaya. Ria, sum'ah. Dengan mengetahui penyakit ini, maka kita akan terjaga dari terjerumus kepada penyakit hati ini. Nah, kata Rasulullah, wahai manusia, hati-hati kamu dari kesyirikan yang tersembunyi. Tak malu nanti di hadapan banyak orang dari yang diciptakan oleh Allah sampai awal makhluk sampai akhir makhluk, ketika berkumpul bisa dibukakan apa yang tersembunyi dan kita sembunyikan dalam batin kita. Yang terungkap adalah misalnya selama ini amalannya karena manusia itu sangat rugi, dan itu merupakan kecelakaan. Ya. Oleh karena itu mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud kesyirikan yang tersembunyi? Nabi menjawab, seseorang berdiri sholat, lalu memperindah sholatnya, betul-betul memperindah dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan sholat, tatkala dia melihat pandangan manusia kepadanya. Itulah yang dimaksud dengan kesyirikan yang tersembunyi. Berapa banyak teman-teman yang dimuliakan Allah, orang yang beribadah, namun beribadahnya untuk selain Allah, dia menyangka untuk Allah, padahal sebenarnya untuk selain Allah. Kenapa? Karena ria itu tipis, kesyirikan itu tipis, lebih tersembunyi daripada apa? Semut yang kecil sekali yang berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam, tersembunyi banget. Oleh karena itu, inilah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khawatirkan kepada umatnya tentang bahaya penyakit ini. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan kepada kalian itu adalah syirik kecil. Lalu mereka bertanya, apa yang dimaksud dengan syirik kecil? Ya. Nabi menjawab, ria. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka pada hari kiamat, ketika manusia itu dibalas amalan-amalan mereka, pergilah kamu kepada orang yang kamu dulu di dunia berbuat, dan kamu ingin dilihat mereka. Lihatlah, apakah kamu mendapatkan di sisi mereka balasan? Tentu tidak bisa apa-apa mereka itu. Jadi, tidak bisa apa-apa. Intinya, seorang hamba apabila menginginkan
menggapai keikhlasan, maka hendaklah dia memurnikan hatinya dari ria ini, dari penyakit menyekutukan ini. Karena kadang seorang hamba itu melakukan kemaksiatan yang zahir, namun lebih ringan dihisabnya, ya, nanti tentunya pada hari kiamat daripada sholat yang lama, namun dia ria dengan sholat yang dia lakukan, atau dia melaksanakan saum di hari yang sangat panjang, panas, ya, yang mana saumnya itu dalam rangka untuk memperindah kepura-puraan gitu di hadapan makhluk, biar dipuji, ya, biar dipuji, ya. Jadi intinya bahwasanya yang paling Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khawatirkan dalam hadis yang lain, inginkah aku beritahukan kepada kalian yang lebih aku takutkan kepada kalian daripada Masih Dajjal. Masih Dajjal itu kita minta perlindungan dari Masih Dajjal karena berbahaya. Tapi ada yang lebih berbahaya lagi daripada Masih Dajjal. Lalu gitu. Lalu kata para sahabat, ya kami ingin tahu ya Rasulullah, syirik yang tersembunyi, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini lebih tawakal kepada umat yang lebih daripada Dajjal, daripada Dajjal. Ya. Jiwa manusia ini, ya, kadang dinodai untuk mencintai ujian. Sadari, kita menyadari hal yang demikian. Jiwa itu dinodai untuk mencintai pujian, makanya sulit untuk memurnikan dari keinginan untuk tidak dipuji. Karena ini suatu perkara yang mesti, keinginan untuk dipuji. Oleh karena itu kita mesti memahami diri kita dan apa yang seputar kita, dan berusaha untuk kesubuhan yang kita lakukan itu untuk memperhatikan hatinya sebelum segala sesuatu. Yang paling perlu untuk kita sibukkan, kita cek, perbaiki adalah hati belum segala sesuatu. Karena masalah penyakit ini kadang seseorang itu ria dalam perkara-perkara yang kadang tidak dipahami oleh manusia. Dia ria dengan menampak-nampakkan rasa sedih, rasa takut dari Allah. Kadang orang yang ria itu memperlihatkan suara yang lembut sekali. Ya. Kelihatan juga matanya bekas menangis, kelihatan bibirnya kering, untuk menunjukkan kepada manusia bahwasanya dia itu adalah sedang saum. Dan kadang orang itu ada yang bersemangat untuk menampakkan bekas sujudnya. Dan menampakkan wajahnya agar nampak di hadapan manusia. Bahkan barangkali dia membuka kopiahnya, jadi biar kelihatan keningnya bekas sujud. Perkara-perkara ini kadang tersembunyi bagi manusia. Dan bagi Allah tidak tersembunyi sedikit pun. Ada juga yang pura-pura menampakkan di saat banyak manusia menangis terisak-isak. Namun
sekali lagi, kalau membebankan diri kita untuk menangis-nangis dan terisak-isak, ini apakah termasuk hal ini merupakan perbuatan salah? Ya. Apakah yang seperti ini? Ya. Apakah sama? Kalau kita perhatikan, kalau ulama salaf itu selalu paling sangat menyembunyikan amalannya. Sedangkan kita berusaha untuk meniru salaf kita terdahulu yang soleh, di mana mereka itu selalu menyembunyikan amalan, baik sedekahnya, baik kadang tilawah Al-Qur'annya, gitu. Bahkan sampai istrinya sendiri tidak tahu. Oleh karena itu, salaf kita terdahulu yang soleh dulu apabila melaksanakan sholat di rumahnya menangis terisak-isak. Kalau seandainya dijadikan baginya dunia agar dia melakukannya dan seseorang melihat dia sedang beribadah, tentu dia tidak akan mau melakukannya. Tentu dia tidak akan mau untuk melakukannya. Ada juga di antara ulama adalah Ayyub, ketika berbicara tentang hadis tersebut menyentuh hatinya, lalu tentu menyentuh akan membuat seseorang itu menangis, lalu dia pura-pura menoleh seperti mengingsingkan di hidungnya, aduh selesma, dalam rangka untuk menutupi bahwasanya dia itu menangis. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, orang yang ikhlas itu adalah yang karena yang benar itu adalah yang sesuai dengan sunnah Nabi. Jadi di dalam beramal, kadang orang itu beramal untuk dicintai oleh makhluk. Ini akan membakar hati, menyiksa hati. Ya. Tapi kadang ada pula orang yang melakukan amalannya itu karena tujuan yang buruk. Sedangkan Allah mengetahui apa yang ada di hati seseorang. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan bagi kita untuk mengilmui, untuk mengetahui bagaimana caranya untuk terlepas dari noda-noda yang menodai amalannya, dan bagaimana bisa menghadap kepada Rabb-nya lalu murni seluruh amalannya karena Allah Jalla wa'ala. Jadi mesti memahami hal yang demikian. Berarti tadi kita katakan bahwasanya agar kita bisa menggapai keikhlasan adalah mengenal yang perkara yang merupakan lawan kata keikhlasan dari penyakit-penyakit hati, agar tidak terjerumus kepada penyakit-penyakit hati. Ini kiat yang bisa membantu menggapai keikhlasan dalam beramal. Yang ketiga. Adapun yang keempat, ya, tapi sebelum yang keempat, ya, sebelum yang sebelum yang keempat cukup yang tentang kita tadinya mau menambahkan lagi yang ketiga, tapi kita cukupkan tadi. Insyaallah mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian langkah untuk menggapai keikhlasan yang berikut itu adalah memutus kerakusan dari makhluk dan tidak menoleh kepada pujian mereka. Berarti hanya wajah Allah aja yang difokuskan. Jadi kesemangatan harapannya hanya kepada Allah. Memutus harapan kepada makhluk. Karena kalau kita mengharapkan kepada makhluk itu akan mengecewakan. Kalau jadi
makhluk itu bila memuji kepada Anda, itu ada yang diinginkan oleh dia. Ada yang diinginkan oleh dia. Kemudian juga pujiannya juga tidak menambah derajat Anda di akhirat sebenarnya. Makanya agar menggapai keikhlasan, putuskan kerakusan kepada makhluk dan tidak menoleh pada pujian mereka. Hal ini tidak bisa direalisasi kecuali dengan dua hal. Serta dengan sabar dan keyakinan akan terrealisasi keikhlasan itu dengan dua perkara. Pertama, mengenal Allah. Bahwasanya di tangannya kemanfaatan, kemadaratan, pemberian, penolakan, seluruh hatinya tertuju untuk Allah, menghadap kepada Allah. Kalau seandainya mengetahui Allah secara sebenarnya dengan nama dan sifat Allah, maka dia akan mengenal akan keagungan Allah. Dan bahwasanya di tangannya kemanfaatan dan kemadaratan, maka akan memfokuskan seluruh hatinya kepada Allah Jalla wa'ala. Itu yang pertama, ya, untuk merealisasikan untuk memutus hubungan kepada makhluk dan tidak menoleh kepada pujian mereka. Yang kedua, dia mesti mengenal lemahnya makhluk. Lemahnya makhluk dari pada apa? Untuk menyelamatkan diri mereka, untuk menolak madarat, apalagi untuk yang lain. Jadi mengetahui kelemahan makhluk untuk bisa meraih, untuk mendapatkan kemanfaatan bagi diri mereka, atau untuk menolak kemadaratan, apalagi untuk menolak kemadaratan untuk yang lain, untuk dirinya juga lemah. Nah, dengan cara itu, ya, dengan mengenal akan kelemahannya, akan memutus harapan kepada mereka, kepada makhluk, Ya. Kemudian yang perlu kita renungkan, kenapa Anda menginginkan sebenarnya pujian manusia? Kalau manusia itu apabila kagum, mereka itu kagum akan berlebihan dalam memuji Anda biasanya, dan mereka pun berpura-pura berdusta. Dan di saat mereka membenci Anda, mereka akan berlebih-lebihan dalam mencela dan melemparkan kepada Anda dengan berbagai macam julukan, sifat-sifat yang sangat jelek. Ini jadi bahan pikiran bagi kita, mau memilih mana, ya, dalam untuk mengarahkan amalan kepada makhluk, baikkan mana, mengarahkan seluruh amalan itu kepada mereka, kepada makhluk, atau baik mana, ya, mentergantungkan hati kepada mereka. Untuk apa sebenarnya kita mengarahkan amalan kepada makhluk? Untuk apa kita sebenarnya mentergantungkan hati kita kepada makhluk? Karena ya mereka itu tidak memiliki manfaat, mereka itu tidak memiliki madarat, bahkan untuk memberikan manfaat kepada diri sendiri susah, atau menolak kemadaratan untuk diri sendiri susah, apalagi untuk orang lain. Adapun Allah Malikul Dayyan, maka yang di tangannya kerajaan segala sesuatu, yang memiliki pembendaharaan langit dan bumi, ya. Maka Allah adalah yang agung, yang berhak untuk diibadahi. Tinggalkanlah menoleh kepada makhluk dan fokuslah kepada Allah. Cukuplah hal itu sebagai
celaan, ya, celaan kepada orang-orang yang mereka mengharapkan kepada makhluk manusia, dan manusia apabila mereka mengetahui Anda, mereka akan memuji Anda dan menyanjung kepada Anda dan kepada amalan-amalan Anda. Karena mereka tahu kalau seandainya kamu itu akan menjadi terbang hidungnya dengan pujian itu, sehingga mereka menghasilkan tujuan mereka yang diinginkan darimu. Puji-puji, ada sesuatu yang diinginkan darimu. Karena pujian itu bikin membuat hidung itu menjadi terbang. Jadi mereka menyampaikan untuk meraih dengan maksud tujuan mereka yang buruk itu dari kamu dan mencegah keburukan dari mereka gitu, dengan memuji Anda dan sanjungan Anda dengan penuh kedustaan. Mana yang paling baik? Manusia menyanjung Anda karena Anda mencintai pujian, ataukah mana yang bagus di dalam beramal, mau memilih mana? Pujian manusia apa pujian Allah? Untuk kita jawab, kebagusan dipuji oleh Allah lebih baik, diridhoi oleh Allah daripada. Jadi jangan sampai mengorbankan pujian manusia itu murka Allah. Hati-hati, karena yang dipikirkannya adalah keridhaan manusia. Oleh karena itu, jadi permasalahan kiat yang ketiga itu memutus omak kepada makhluk, tidak menoleh kepada pujian mereka. Oleh karena itu, Bilal bin Sa'ad berpesan, la takun waliyan lillahi fil alaniyah, kamu itu jangan menjadi wali bagi Allah di saat terang-terangan, namun jadi musuh Allah di waktu sendirian. Itu pula Rasulullah SAW mengatakan, janganlah kamu memiliki dua wajah, janganlah kamu memiliki dua lisan, menampakkan kepada manusia untuk agar mereka memuji kamu, sedangkan hati kamu durhaka, fazir. Pernah berkata seseorang, inginkah aku beritahukan kepadamu kalimat yang lebih baik daripada dunia dan isi? Demi Allah, kalau seandainya Allah mengetahui darimu mengelawarkan manusia dari hatimu, sehingga tidak ada di hatimu untuk tempat untuk selain Allah, tidaklah Anda meminta sesuatu kepadanya, itu kepada Allah, kecuali Allah akan memberimu. Allah akan memberimu. Jadi orang yang baik hatinya, maka lapang dadanya, begitu. Ya. Ini salah satu penyebab yang menyebabkan, atau orang yang tidak terkenal, tapi dikenalnya di langit, di dunia tidak dikenal, ketika berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang menjadi pertanyaan, permasalahan bagaimana cara memudahkan untuk ikhlas. Perlu direnungkan dulu perkataan Ibnu Qayyim. Hati ikhlas dan mencintai pujian dan sanjungan dan rakus dengan apa yang ada di si manusia, tidak akan berkumpul bersama keikhlasan di dalam hati. Jadi tidak berkumpul ikhlas di dalam hati dan mencintai pujian dan sanjungan dan mengharapkan apa yang ada di sisi manusia, kecuali sebagaimana berkumpulnya air dan api. Nah, apabila diri Anda berbisik-bisik
menginginkan keikhlasan, maka yang pertama kali Anda hadapkan adalah kepada kerakusan. Pada kerakusan dengan apa yang ada di sisi makhluk. Maka sembelihlah kerakusan itu dengan apa? Dengan pisau keputus asaan. Dan yang kedua setelah itu hadapkanlah olehmu kepada pujian dan sanjungan. Lalu berjuhudlah pada sanjungan dan pujian seperti perindu dunia pada akhirat. Orang yang rindu dunia akan melupakan. Jadi datanglah kepada pujian dan sanjungan, juhudlah pada keduanya seperti juhudnya perindu dunia pada akhirat. Nah, perindu dunia akan memakmurkan segala isinya, lelah siang dan malam gitu. Namun pada akhiratnya tidak dipikirkan. Nah, berhadaplah setelah itu kepada pujian, setelah tadi kepada koma, ya, hapus, kemudian hadapkanlah ketika terjadi keinginan di dalam jiwa untuk menuntut keikhlasan, maka hadapkanlah kepada pujian dan sanjungan, maka berjuhudlah pada keduanya seperti juhud dia perhidupnya di akhirat. Apabila Anda istiqomah untuk menyembelih kerakusan dan maka insya Allah akan mudah untuk ikhlas, dan juhud pada sanjungan dan pujian akan memudahkan Anda untuk ikhlas. Namun mungkin jika di antara kita bertanya, apa yang memudahkan untuk bisa menyembelih kerakusan? Untuk bisa menyembelih kerakusan dan bisa menyembelih zuhud dan bisa menjadi orang yang zuhud dalam sanjungan dan pujian. Adapun ya jawabannya, untuk menyembelih kerakusan akan memudahkan kepada Anda adalah pengetahuan Anda dengan penuh keyakinan bahwasanya tidak ada sesuatu yang diharapkan padanya sesuatu itu kecuali ada di tangan Allah saja bendaharaannya yang tidak dimiliki oleh selain Allah. Adapun zuhud kepada sanjungan dan pujian akan memudahkan kepadamu ilmu pengetahuanmu dan punya keyakinan bahwa tidak ada seseorang yang bisa pujiannya memberikan manfaat dan juga celaannya membuat mabarat kecuali celaan dan pujian Allah saja. Ya. Jadi juhud dalam pujian. Ya. Dan kemudian jadi tidak akan mampu untuk melakukan hal itu, untuk memutus untuk mempersedikit atau zuhud kepada pujian dan sanjungan kecuali dengan sabar dan yakin. Namun ketika hilang rasa sabar dan keyakinan, itu seperti orang yang berkeinginan safar di lautan tanpa perahu yang ditunggangi. Akan nyampe begitu. Jadi akan menjadi pemimpin itu di saat mereka itu bersabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat yang bisa menjadi mengerahkan, bisa menguasai, bisa membuka hati orang gitu ya. Insya Allah ditebar kebaikan-kebaikan itu
Kalau berani menyampaikan kebenaran karena adanya rasa sabar ya, dan keyakinan. Itu saja mungkin ya di antara kiat ya yang dengan kiat tersebut insya Allah bisa membuat kita itu mudah untuk ikhlas, untuk menggapai keikhlasan. Tadi yang pertama apa? Meminta pertolongan kepada Allah untuk merealisasikan keikhlasan. Kemudian yang kedua menggunakan hati dan anggota badannya untuk Allah. Tidak akan ada tempat setelah itu bagi selain Allah. Kemudian yang ketiga, mengetahui lawan kata dari keikhlasan dari penyakit-penyakit hati. Kemudian di antara hal yang saya sampaikan barusan, yang keempat adalah memutus kerakusan, keinginan kepada mengecewakan, yang tidak menoleh kepada pujian mereka. Ketika mereka memuji dan ada sesuatu yang diinginkan padamu, sesuatu yang diinginkan padamu yang dipuji. Nah, Allah itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. 4 kiat untuk menggapai keikhlasan. Tapi ada tambahan yang lain lagi, termasuk yang bisa membuat kita bisa mudah dan bisa menggapai keikhlasan. Tadi buat sampaikan, menyembunyikan amalannya. Kemudian juga hal yang perlu dilakukan oleh kita, mengintrospeksi diri kita terhadap berbagai macam lintasan, keinginan, dan niat. Ini juga cara untuk kita bisa ikhlas. Kemudian juga yang berikutnya, kita seorang hamba melawan jiwanya dan hawa nafsunya dan syaitannya dan dunianya. Betul. Kita mesti bersungguh-sungguh untuk melawannya. Kemudian juga cara menggapai keikhlasan untuk menjauhi sebab-sebab ketenaran semaksimal mungkin. Kemudian juga hal yang bisa membuat kita menggapai keikhlasan, diri kita dan seorang kita itu mendidik kita untuk memperbaiki yang rahasia. Dengan yang rahasia yang ada di batin kita itu dengan keikhlasan dan menyembunyikan amalan. Itu saja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Jika ada hal yang perlu ditanyakan, fal yatafaddal maskura. Alhamdulillah, Ustaz Syukron, Syukurullah. Silakan para peserta yang barangkali yang mau bertanya, terutama berkaitan dengan materi tadi. Silakan. Silakan Bu Nurul, Bu Siti, atau siapa? Bu Arifah, siapa? Bu Afifah. Barangkali ada hal yang mau ditanyakan. Ada ya? Ya, ada kelihatannya Ustaz. Ada. Ya, Ustaz, ada. Bukan Andrian Nurul Lestari, Ustaz. Ada. Silakan. Ada apa? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ya Ustadz, saya mau bertanya,
Terima kasih penjelasannya sebelumnya. Saya mau bertanya tentang penyakit hati yang yaitu sombong. Bagaimana caranya untuk menasehati suami kita kalau kita melihat kayak ciri-ciri suami kita itu memiliki penyakit itu, seperti itu, Ustaz. Dan apakah salah jika kita bisa, maksudnya kita mendeteksi kalau misalnya ciri-ciri itu ada pada suami kita, seperti itu, Ustaz. Ya, Terima kasih. Syukran jazakallahu khairan. begini, antara suami istri ya, memang agar tercipta rumah tangga yang islami, ya, harus saling menasehati satu dengan yang lainnya. Jadi hidup kita itu diliputi dengan iman, ketakwaan, dan saling menarik antara satu dengan yang lainnya kepada ketaatan kepada Allah. Nah, yang dimaksud sombong itu umpamanya menolak kebenaran. Ya, itu cirinya itu kan menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu di antara ciri kesombongan kata Rasulullah. Kalau seandainya pakaiannya yang indah, mobilnya yang bagus, gitu, sandalnya bagus, gitu, maka itu tidak dikatakan ciri sebagai kesombongan. Nah, tadi ya secara umum, karena pertanyaannya secara umum, jadi memang ketika memang kalau ada ciri-ciri yang menunjukkan penolakan umpamanya kepada kebenaran, maka ya harus berusaha untuk memberikan dengan cara yang baik. Kadang kalau seandainya tidak dengan cara sekaligus, maka kita baca buku, kemudian kita simpan, letakkan baca buku itu tentang misalnya kesombongan itu begini tentang apa yang kita baca, begitu kemudian dibuka begitu saja, tidak secara langsung dalam menasehati misalnya, atau bisa juga secara langsung tapi tentunya dengan baik. Memang seperti itu seharusnya antara suami istri untuk saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Silakan, ada lagi? Silakan. Cukup kayaknya. Cukup ya Ustaz ya. Pada paham. Udah pada paham ya. Mudah-mudahan udah paham semua. Amin. Gimana Ustaz? Cukup kayaknya, insyaallah. Cukup ditutup aja. Iya. Alhamdulillah. Syukron Ustaz, jazakallah khairan atas materinya. Mudah-mudahan antum senantiasa Ustaz dilindungi Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua. Dan semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pada peserta yang hadir pada kesempatan hari ini kami ucapkan jazakumullah khairan atas kehadirannya. Semoga apa yang tadi telah dijelaskan oleh Ustaz dapat memberikan faedah, memberikan manfaat bagi kita semua. Dan semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilipatkan akan pahalanya bagi kita semua. Dan akhiri pertemuan sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik.